Pemirsa, polisi menangkap Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pelaku diringkus jajaran Polda Jawa Barat pada Selasa sore di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nanti saya tanya Taufik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik siapa? Inilah penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami kebutaan dan cacat permanen. Tersangka berhasil diringkus di rumah kerabatnya di perumahan Geria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung oleh jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Diketahui korban yang merupakan kekasih pelaku mengalami penyekapan dan dianiaya sejak tahun 2023 lalu. Pada 9 Maret 2026, pelaku diketahui menyewa kamar indekos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung dan membawa korban. Aksi kejinya terbongkar pada 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Keluarga korban yang mendatangi korban terkejut dengan kondisi korban yang mengalami sejumlah luka. Sementara tersangka menghilang setelah membawa korban ke rumah sakit hingga akhirnya diringkus polisi pada Selasa malam. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, A-News melaporkan. Pelarian Taufik Hidayat, pelaku kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap kekasihnya Yuvita Tri Rezeki akhirnya berakhir. Polisi menyebut aksi penganiayaan dipicu kebiasaan pelaku mengkonsumsi minuman keras. Maskernya dong. Masker buka, masker. Buka sama bajunya dong, Bang. Setelah menjadi buronan, Taufik Hidayat kini hanya tertunduk lesu usai ditangkap jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Selasa malam. Tersangka ditangkap di sebuah rumah kerabatnya di perumahan Geria Pesona, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Usai ditangkap, pelaku langsung dikirim ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan. Penangkapan ini mengakhiri pelarian tersangka usai kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban Yuvita Tri Rezeki yang menghebohkan publik. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Tersangka juga mengaku tindakan penganiayaan terhadap korban dilakukan dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh alkohol. Dalam pemeriksaan, penyidik juga akan melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami kondisi psikologi tersangka, mengingat sadisnya tindakan tersangka terhadap korban. Sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal. Selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku. Hingga kini motif lengkap di balik aksi penganiayaan dan penyekapan tersangka terhadap korban masih terus didalami. Sementara keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya atas tindakannya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pagestu, A-News melaporkan. Pemirsa, pihak keluarga korban mengapresiasi penangkapan Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan kekerasan terhadap Yuvita Tri Rezeki. Pihak keluarga pun berharap tersangka dihukum seberat-beratnya dan menuntut keadilan terhadap kondisi korban yang mengalami cacat usai dianiaya tersangka. Sandi, kakak korban penyekapan dan penganiayaan, mengapresiasi kinerja polisi yang berhasil menangkap tersangka. Dirinya pun meminta tersangka dihukum berat dan menuntut keadilan terkait kondisi korban yang mengalami cacat hingga kebutaan akibat penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pihak Polda Pesnewak izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama da kautna geus masarakeun di kumaha-kumaha bebas. Urang nyokap panonna ke radio urang bisa ningali. Hatur nuhun.
Assalamualaikum. Ya pemirsa, kami juga mendapatkan visual kondisi terkini wanita korban penyekapan dan penganiayaan. Kondisi korban memprihatinkan dan dalam perawatan. Wanita korban penganiayaan dan penyekapan oleh pacarnya selama 3 tahun, kondisinya mengenaskan. Wajah dan kepala korban terluka parah akibat disiksa pelaku. Korban sudah bisa berkomunikasi, namun kondisinya masih lemah. Korban hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pemirsa, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membentuk tim khusus untuk penanganan kesehatan bagi korban penyekapan dan penganiayaan ini. Saat ini korban yang berinisial YTT dalam kondisi berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTT masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban yang masih berusia 29 tahun tersebut masih dalam pemantauan khusus. RSHS Bandung pun membentuk tim khusus untuk penanganan kesehatan terhadap korban. Medis, alhamdulillah kami membuat tim untuk kesehatan. Terus saat ini juga sudah jauh lebih baik. Mudah-mudahan cepat pulih, dan juga yang pasti RSHS di bawah Kementerian Kesehatan kami semaksimal mungkin untuk pengobatan pasien tersebut. Pak, secara medis sendiri itu luka-lukanya akibat apa aja sih Pak? Saya mungkin nanti karena memang itu di bagian dokter penanggung jawab pasien, mungkin nanti akan lebih lanjut kita kasih tahu. Berarti udah berapa kali dioperasi Pak? Belum dioperasi, ya. pemulihan. Saat ini korban belum dalam tahap operasi dikarenakan masih dalam proses pemulihan terlebih dahulu. Seperti diketahui, korban YTT disekap dan dianiaya oleh pacarnya selama 3 tahun di sebuah kontrakan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban mengalami luka parah di bagian wajah dan kepala. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasihnya sendiri, telah ditangkap. Dan KDM meminta pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Atas nama warga Jawa Barat, atas nama kemanusiaan, atas nama penegakan hukum, atas nama nurani, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda Jabar dan seluruh jajaran Dirkrim Dirkrimsus, Dir Cyber, Dir PPA, semuanya yang sudah dengan cepat menangkap pelaku biadab Taufik Hidayat di Majalengka. Semoga saudara Taufik Hidayat mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk jajaran Polda Jabar. Pemirsa, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar sayembara 250 juta rupiah bagi yang berhasil menemukan pelaku penyekapan sadis ini. Ya, Deddy Mulyadi geram dengan tindakan Taufik Hidayat yang sekap serta siksa korban selama 3 tahun. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat membuka sayembara bagi warga yang bisa menemukan Taufik Hidayat, pelaku penyekapan sadis terhadap pacarnya. Deddy Mulyadi geram dengan tindakan Taufik Hidayat yang menyekap serta menyiksa korban di sebuah indekos selama 3 tahun. Saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan. Alhamdulillah udah kita amankan
Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Iya, dan Hidayat. aman. Kini polisi sudah menangkap pelaku dan diamankan di Polda Jawa Barat. Nanti berikan Rekan iNews melaporkan. di kantor kita. Pemirsa, kasus penyiksaan sadis yang dialami seorang perempuan asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini menyita perhatian masyarakat. Korban dan terduga pelaku pernah sewa kamar di kawasan Cileunyi dan mengaku sebagai pasutri. Ini adalah lokasi indekos pelaku dan korban penyekapan serta penyiksaan sadis yang dialami seorang perempuan asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi indekos di Gang Masjid kawasan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Tim anggota kepolisian meminta keterangan pada penjaga kos untuk kesekian kalinya dalam kasus penyekapan ini. Menurut penjaga kos, korban bersama terduga pelaku Taufik Hidayat kontrak kamar sejak tanggal 9 Maret 2026 atau selama 3 bulan. Selama 3 bulan, penjaga kos tidak memiliki kecurigaan apapun, namun pernah mendengar suara benturan keras di dinding tembok. Saat dikonfirmasi, pelaku berkelit jika benturan keras adalah ekspresi Taufik Hidayat jika mengalami sakit kepala. Taufik juga berbohong dan selalu mengancam akan menghabisi nyawa penjaga kos saat kerap dimintai keterangan surat nikah. Karena Taufik datang bersama korban pada 9 Maret 2026 lalu yang mengaku sebagai pasangan suami istri. Pada saat pertama kali datang, wajah korban tertutup sehingga tidak mengundang kecurigaan penjaga dan penghuni kontrakan lainnya. Penjaga kos pernah membawa korban pertama kali ke RSUD Kota Bandung di kawasan Ujung Berung. Sebelum akhirnya dibawa ke RSHS pada 9 Juni 2026 menggunakan kendaraan online tanpa didampingi Taufik Hidayat. Ya, 9 Juni ya. Dibawa ke rumah sakit. Itu diajakin. Ya, bukan diajakin. Ya, gimana? Dia minta tolong nangis-nangis. Minta diantar ke rumah sakit gitu kan, minta dibantuin diantar ke rumah sakit. Terus. Nah, selama ke rumah sakit di perjalanan si korban itu nggak kelihatan wajahnya atau mana ditutup? Kalau pas berangkat dari kosan ke rumah sakit Ujung Berung ditutup, gak kelihatan wajahnya, cuman pas udah dibalut luka dari Ujung Berung, kepala bagian kepala dibalut, baru ketahuan wajahnya, baru tahu di rumah sakit Ujung Berung. Seperti diketahui, pihak keluarga sendiri melaporkan korban hilang sejak 2023 dan pergi bersama Taufik Hidayat usai nonton konser musik. Setelah korban dibawa ke rumah sakit, perilaku Taufik lebih temperamen. Sementara itu, tim Inafis Polda Jawa Barat pada tanggal 23 Juni ini datangi ke lokasi indekos tempat tindak pidana penyiksaan dan penyekapan. Tim langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dengan mengambil dokumen foto dan mengidentifikasi isi kamar kosan yang merupakan tempat penyiksaan pelaku terhadap korban. Guna mengamankan lokasi, tim memasang garis polisi dengan jarak 3 meter dari kamar tempat kejadian perkara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kasus penyiksaan sadis yang dialami seorang perempuan asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini menyita perhatian masyarakat, pemirsa. Dan korban dan terduga pelaku pernah sewa kamar di kawasan Cileunyi dan mengaku sebagai pasangan suami istri. Inilah rekaman video saat tim gabungan Satreskrim Polresta Jambi menangkap AM, terduga pelaku penyerangan 2 polisi lalu lintas. AM disergap petugas di rumah Jah tanpa perlawanan, lalu digelandang ke Mapolresta Jambi. Penangkapan ini menyusul aksi brutal pelaku yang tega membacok 2 petugas menggunakan samurai saat korban sedang mengatur lalu lintas. Akibatnya, kedua anggota polisi mengalami luka-luka. Dari hasil tes urin, pelaku nyatanya positif menggunakan sabu. Kini polisi masih mendalami motif sekaligus mencari barang bukti samurai yang dibuang pelaku. Dari kota Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Ya, informasi yang baru saja kami tayangkan merupakan informasi mengenai penyerang polisi yang akhirnya ditangkap. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya.
Seorang ibu yang sedang berboncengan sepeda motor bersama anaknya menjadi korban pelemparan bom Molotov di Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Diduga ibu dan anak tersebut menjadi korban salah sasaran. Detik-detik aksi pelemparan bom Molotov di dalam gang sempit di Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Dua pemuda yang diduga pelaku melintas dengan membawa masing-masing satu botol bom Molotov. Tidak berselang lama, 4 warga yang sedang duduk di dalam gang terkejut saat bom Molotov dilemparkan para pelaku. Seorang ibu yang berboncengan sepeda motor dengan anaknya terjatuh akibat lemparan bom Molotov tersebut. Warga berusaha mengejar para pelaku, memadamkan api, serta menolong korban yang terjatuh. Ibu dan anak yang berboncengan sepeda motor merupakan korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang sedang duduk di lokasi kejadian. Karena pria yang menjadi sasaran pelaku diduga menjalin hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku. Lagi pada duduk ya kan, lagi pada duduk tuh tetangga-tetangga saya gitu. Nah pas lewat, pas sampai bangku itu ya, bangku yang ujung, fotonya ada kayak lemparan ledakan gitu ya, bunyi ledakan di kuping kita, terus langsung api gede, langsung api gede kayak gitu. Terus apinya itu kena motor saya. Nah jadi saya kaget ya, namanya api gede gitu kan sampai kemana-mana. Ya itu saya panik, langsung nabrak tembok. Gitu. Akibat kejadian tersebut, korban bersama anaknya mengalami luka di kaki dan sepeda motor alami kerusakan. Kasus tersebut ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Pemirsa, penyidik unit laka lalu lintas Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta. Petugas telah memeriksa 2 orang saksi dari sopir bus sekolah dan seorang penumpang. Penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta bernama Keisha terus dilakukan unit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Dari keterangan kepolisian, proses olah TKP telah dilakukan dan juga telah memeriksa 2 orang saksi, yaitu sopir bus sekolah dan seorang penumpang. Tak hanya itu, penyidik laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak PLN yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Jadi di jalan TKP itu kalau pagi itu kan satu arah. Kemudian melintaslah bis sekolah dan kemudian sepeda motor yang dikendarai korban ini bermaksud untuk menyalip bis ini. Pada saat di sebelah bis ini, stang itu nyangkut di kabel yang menjuntai di tiang listrik sehingga kendaraan motor jatuh dan korban jatuh dan terlindas oleh ban sebelah kanan belakang. Sementara itu untuk pihak keluarga korban dan juga pengendara ojek online belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam suasana berduka dan masih dalam perawatan medis. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan 2 sepeda motor terjadi di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Usai tabrakan keras, kedua kendaraan langsung terbakar dan menewaskan kedua pengendara di lokasi. Sepeda motor, kayaknya 2 orangnya. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 motor terjadi di Jalan Poros Bengalon Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Allah ilaha illallah. Air. Ada orang di dalam. Tabrakan keras membuat kedua kendaraan langsung dilalap api hingga menewaskan kedua pengendara. Kecelakaan diduga bermula saat salah satu sepeda motor melaju dari arah Sangatta dan berusaha menghindari lubang di jalan sehingga kendaraan melambung ke jalur berlawanan. Naas dari arah berlawanan melaju sepeda motor lain hingga tabrakan tak terhindarkan. Warga yang berada di lokasi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kendaraan Kixon itu
menghindari lubang, kemudian berjalan ke tengah jalan lalu bertabrakan dengan sepeda motor Genio. Seperti itu. Untuk percikan api atau dan sebagainya tentang petunjuk kecelakaan lalu lintas kami masih mendalami. Korban diketahui berinisial SL, guru muda berusia 22 tahun warga desa Sepaso Barat, serta BS berusia 36 tahun warga desa Sepaso. 2 unit sepeda motor yang hangus terbakar telah diamankan sebagai barang bukti untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kutai Timur, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, A-News melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di Traffic Light Matraman, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih rekan saya Ayu dan juga Priska. Pemirsa, pada aktivitas pagi lalu lintas di kawasan ini untuk arus lalu lintas dari arah Senen yang akan mengarah ke arah Kampung Melayu dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi di antrian traffic light dengan dominasi kendaraan sepeda motor maupun kendaraan minibus seperti yang terlihat. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan berbelok arah mengarah ke arah Manggarai hingga saat ini juga dalam keadaan ramai cenderung tersendat, mengingat memang hingga saat ini masih ada pekerjaan jalur LRT Veldron yang akan mengarah ke Manggarai ini, sehingga memang ada penyempitan lajur. Hal ini juga menyebabkan perlambatan kecepatan kendaraan. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke Senen maupun yang akan berbelok arah ke arah Jalan Pramuka sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi pada antrian traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian kami juga menginformasikan anggota RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 236 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat, serta 166 orang luka ringan. Dari data tersebut 70% didominasi oleh kendaraan roda 2. Priska dan juga Ayu, sebagai informasi bahwa penempatan rambu dan juga marka pada ruas jalan ini sudah sesuai dengan analisa dampak lingkungan. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan terkhusus roda 2 maupun pengendara roda 4 untuk selalu dapat mematuhi rambu serta marka. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan maupun hal-hal yang tidak diinginkan pada kawasan-kawasan persimpangan tentunya. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Matraman. Kembali ke rekan saya Ayu dan juga Priska, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.